Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali. Tentunya pada mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bu Ratna ingin memberikan latihan soal-soal sebagai persiapan untuk kegiatan PTS atau penilaian tengah semester. Mengingat minggu depan kita sudah PTS. Untuk itu, latihan soal yang Ibu berikan ini kalian cermati, kalian pahami, dan jangan lupa kalian pelajari dengan baik. Baiklah, kita mulai ya untuk soal-soalnya. Sebelum Ibu mulai dalam pembahasan soal-soalnya, mari kalian tetap fokus memperhatikan step by step atau langkah per langkah setiap pembahasan soal yang Ibu jelaskan. Silakan siapkan buku tulis kalian cermati dan kalian tulis kembali pembahasan dari soal-soal berikut ini. Kita mulai soal pertama. Urutan suhu di bawah ini yang merupakan urutan dari suhu terkecil ke suhu terbesar adalah, kita lihat ya, kita ingat bahwa urutan suhu dari yang terkecil sampai terbesar itu pada garis bilangan bahwa bilangan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sebaliknya semakin ke kanan bilangannya itu semakin besar nilainya. Maka kita lihat letaknya pada garis bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang A. Bahwa negatif 8 itu letaknya di sebelah kiri negatif 5. Kemudian negatif 5 letaknya di sebelah kiri negatif 3. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? Dari A, B, C, D merupakan bentuk bilangan desimal. Mana yang paling kecil? Jawabannya adalah yang B. Anak-anak, kita lihat soal nomor 3. Hasil dari negatif 18 ditambah 2 dibagi negatif 3 kurangi 1. Kita selesaikan di sini misalnya negatif 18 ditambah dengan 2 kita bagi dengan negatif 3 dikurangi 1. Ya, jika ada tanda kurung, maka kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Baru nanti kita bagi. Kita selesaikan ya. Negatif 18 ditambah 2. Berapa hasilnya? Caranya bagaimana? Kita kurangin saja. 18 kurangi 2. Hasilnya 16. Kemudian kita lihat bilangan yang besar antara 18 dan 2 kan nilainya yang paling besar 18. Kita lihat tandanya yaitu negatif, maka ini mengikuti tandanya negatif. Kemudian kita bagi dengan pengurangan negatif 3 kurangi 1. Masih ingat ya arti pengurangan? Misalnya di sini. Negatif 3 kita kurangi 1. Pengurangan itu artinya menjumlahkan dengan lawannya. Lawan positif 1 yaitu negatif 1. Berapa hasilnya? Negatif 3 tambah negatif 1. Iya, negatif 4. Maka di sini dibagi dengan negatif 4. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya positif. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Maka jawabannya yang mana? Yang C. Ini ya.
Kita mulai soal yang keempat. Diketahui P kurangi 7 sama dengan negatif 15. Nilai P yang tepat adalah, kita lihat ya, P dikurangi 7 sama dengan negatif 15. Berapakah nilai P? Maka kita bisa mengubahnya bahwa P itu sama dengan negatif 15. Ini negatif ya. Jika kita pindah ke sana menjadi positif 7. Berapakah nilai P-nya? Negatif 15 ditambah 7. Kita bisa mengurangkan 15 kurangi 7. Hasilnya 8. Kemudian bilangan yang terbesar bertanda negatif. Maka jawabannya mengikuti tandanya negatif 8. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Jika A per B sama dengan 110, berapakah nilai dari A per 2B? Berapakah nilainya? Ya, kita lihat ya, kita ubah dulu A per 2B itu artinya 1/2 dikalikan dengan A per B. Ini ya, 1 kali A itu A, 2 kali B itu 2B. Di sini diketahui bahwa A per B-nya ini adalah 110. Maka tinggal mengalihkan setengah, kita kalikan dengan 110. Berapa hasilnya? 55. Jawabannya ada di A. Soal berikutnya nomor 6. Jika X sama dengan 8, kita tulis dulu, X-nya sama dengan 8, kemudian Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 24. Bentuk di bawah ini yang benar adalah, kita lihat ya yang A, bahwa X itu sama dengan Y kali Z. Coba kita lihat, X-nya berapa? 8, sama dengan Y-nya 3 kali Z-nya 24. Apakah benar 8 itu sama dengan 3 kali 24? Bukan, ini salah ya. Kemudian yang B, kita lihat, X sama dengan Y dibagi Z. Coba kita cek, X-nya 8 sama dengan 3 dibagi Z-nya 24. Benar atau salah? Bahwa 8 itu 3 dibagi 24? Salah. Berikutnya C. X sama dengan Z dibagi Y. Coba kita cek. Apakah 8 itu sama dengan 24 dibagi dengan 3? Ternyata benar. Maka jawabannya yang C. Coba kita lihat yang D. X sama dengan Z ditambah Y. Coba kita cek. Apakah 8 itu sama dengan 24 ditambah 3? Tentu ini salah. Jawaban yang betul ada yang mana? Yang C. Kita lihat soal berikutnya. Hasil dari negatif 24 ditambah 72 dibagi negatif 12 dikurangi 2 kali negatif 3. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Kita lihat ya. Kita tulis dulu soalnya, negatif ini kemudian ditambah 72 dibagi dengan negatif 12 dikurangi 2 kali negatif 3. Bagaimana menyelesaikannya? Iya, kita ingat ya urutan untuk mengoperasikannya atau melakukan operasi hitungnya. Dimulai dari kali, bagi, kurang, tambah.
Jadi utamakan yang kali dan bagi ya. Jangan perlu diingat ini ya. Saya tuliskan di sini. Kita urutkan adalah pipolondo, ping kali, kemudian bagi, kurang atau tambah, lan ya, sudonya tambah. Ini urutan ketika kita mengoperasikan pada bilangan bulan. Maka yang kita selesaikan dulu yang mana? Iya, yang kita kalikan dulu ini. Ini kita kalikan dulu. Kemudian ini kita bagikan dulu. Maka hasilnya negatif 24 kita tetap. Kemudian ini 72 dibagi negatif 12. Positif dibagi negatif, negatif. 72 dibagi 12 berapa hasilnya? 6. Kemudian ini negatif 2 dikali negatif 3. Negatif kita kalikan negatif. Hasilnya adalah positif 6. Kita hitung hasilnya. Nah, ini sudah kurang, sudah tambah. Sama kedudukannya. Bisa ditambah dulu, bisa dikurangin dulu. Kita lihat ya, misalnya dari depan. Negatif 24 kurangi 6. Berapa hasilnya? Negatif 30. Negatif 30, jadi kita selesaikan dulu yang ini ya. Ini adalah hasilnya negatif 30, kemudian ditambah 6. Kita kurangi, 30 kurangi 6, 24. Kemudian tanda negatifnya ada di, atau bilangan yang besar ini memiliki tanda negatif, maka kita mengikuti. Negatif 24. A. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan gambar yang menyatakan pecahan 2/3. Kita masih ingat pecahan ya. Ketika ada kue misalnya ini. Misalnya ini ya. Ketika ada kue, kemudian kita bagikan 4 gini ya misalnya. Kemudian ini kita arsir, maka nilai pecahan ini adalah 1/4. Jika kalau yang diarsir 2, maka 2/4. 2 bagian dari keseluruhan, yaitu 4 bagian. Sekarang kita lihat yang A. Apakah benar pecahan 2/3? Yang diarsir ada 2 benar, tetapi seluruhnya ada berapa? Lebih dari 3. Maka jawaban A yang salah ya. Kemudian B. Apakah 2/3? Kalau kita lihat yang diarsir ada 2. Dari berapa bagian seluruhnya? 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3. Kalau kita lihat sama, yang diarsir 2 dari 3 bagian. Tapi ingat bahwa gambar ini, daerah yang diarsir itu ukurannya berbeda. Maka dia bukan pecahan 2/3. Sekarang yang C, sama ya. Ada 3 bagian seluruhnya. 1, 2, 3. Tetapi ukurannya tidak sama, maka dia tidak menyatakan pecahan 2/3. Maka jawabannya yang mana? Iya, yang otomatis yang D. Kenapa jawaban yang D? Ada 3 bagian seluruhnya, 1, 2, 3, dan yang diarsir ada 2, 2/3, dengan ukuran antara bangun yang 1, 2, dan 3 itu sama. Itu cara menyatakan pecahan ya pada gambar. Soal nomor 9. Perhatikan gambar. Ada gambar ya. Ada daerah, seluruhnya ada berapa? Kita lihat. Kita beri nomor dulu. Seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita diminta mencari persegi lagi yang diarsir untuk menyatakan pecahan 4/5. Kita lihat. Ternyata di sini seluruhnya ada 10, maka ini 10. Nah, kita lihat. Penyebutnya dari 5 ke 10, berarti ini dikali dengan 2. Otomatis ini 5 ya, Nak ya. 4 kali berapa? Supaya kali 2, hasilnya 8. Maka pecahan 4/5 itu senilai dengan 8/10. Kita lihat perseginya yang diarsir berapa lagi kalau sudah ada 3?
berarti kurang 5. Supaya menjadi 8 yang diarsir, maka kurang 5 ya. Ini perseginya diarsir ada 8. Nah, sudah ada 3 yang diarsir, maka kurang 5. Sudah ada 3 yang diarsir, sehingga kurang 5 yang harus diarsir. Gitu ya. Soal nomor 10. A adalah himpunan bilangan asli antara 4 dan 9. Nyatakan himpunan A dengan yang pertama, mendaftar anggotanya. Kita lihat yang pertama. Jika disuruh mendaftar anggotanya, kita sebutkan aja, yaitu bilangan asli antara 4 dan 9. Pengertian bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang diminta antara 4 dan 9. Maka anggota dari himpunan A, nama himpunannya A ya ini ya, itu beranggotakan 5, 6, 7, 8. Karena diminta antara 4 dan 9. Sekarang nomor 2. Dengan cara menyatakan himpunan A menggunakan notasi. Berarti kita gunakan notasi atau simbol. Bagaimana caranya? Himpunannya kita sebutkan sama dengan, jangan lupa pakai tanda kurung kurawal, notasi. Jadi dinotasikan di mana X diminta antara, berarti nanti pasti anggotanya X itu ada di tengah karena antara. Antara berapa yang diminta? 4. Sampai berapa? 9. Dari apa bilangannya? X merupakan atau elemen bilangan asli. Diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal. Demikian anak-anakku semua penjelasan latihan soal buat persiapan PTS. Tentunya sudah paham ya, silakan kalian ulang-ulang kembali supaya lebih terampil dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Mudah-mudahan untuk penilaian tengah semester tahun ini kalian bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas lagi dari nomor 11 sampai nomor 20. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tidak usah kemana-mana, tapi jangan lupa tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Terima kasih, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.